Oke, jadi video kali ini saya mau membuat unboxing kelas D. Ini yang 120 watt stereo. Ini masih plastik model kayak gini, kayak bungkus obat tapi yang model gede ya. Oke, kita ambil dulu dalamannya. Oh ya, untuk harganya seperti ini ya. Ini saya beli di toko dekat sini, dan saya nggak jual. Kalau kalian beli silahkan cari di toko terdekat atau online. Oke, kita ambil dulu. Oke, lalu di dalamnya ada soket-soket dan juga baut. Oke, ini soket untuk strom dan juga speaker. Ini ada baut 2 biji. Oke, kita taruh dulu. Untuk kitnya ini posisi nggak dibaut ya, jadi seperti ini aja. Untuk IC-nya cuma ada satu. Kita balik. Untuk tulisannya ini ya, TPA 3116 kayak gini. Ini kelas D, berarti ini modenya biasa, enggak PTL, mode standar ya, dan 120 watt. Untuk bagian bawahnya kayak gini. Ini bagian atas. Ini baut bukan saya nyopot, emang dari bawaannya belum dipasang ya. Oke, sekarang kita coba pasang bautnya dulu. Untuk tampilannya kayak gini udah cukup ya. Oke, kita baut dari bawah sini. Untuk unboxing seperti ini cuma beli satu kit. Aslinya butuh 2 kit, cuman tokonya cuma ada satu karena sebelumnya udah dibeli orang. Oke, satu lagi. Kalau beneran keluar 120 watt sih bagus ya, karena harganya murah. Kalau OCL biar bisa segitu ya nggak nyampe, pastinya di atas 200.000 kalau biar 120 watt. Oke, untuk pendingin udah kepasang kenceng, di set sekalian ya. Biar jos. Oke, udah. Jadi untuk pemasangannya di sini udah ada tulisannya juga sih. Ini untuk volume, jadi dapat potensio untuk volume. Lalu ini buat inputnya, tapi kita nggak dapat soket untuk inputnya ini ya. Jadi cuma dapat kayak gini, berarti mungkin harus solder langsung atau cari soket bekasan. Ini volumenya. Lalu di atas untuk speaker, untuk jalur speaker, tapi lilitannya ada 2. Kalau ada 2 mungkin berarti PTL ya. Kalau satu kan enggak PTL, HB. Kalau ini full bridge atau PTL gitu ya. Ada 2 lilitan per out. Ini total ada 4, tapi IC-nya cuma 1. Oke, ini out R atau L. R ini ya, tulisannya R. Lalu sebelah kiri out L. Ini main plus, beda jalur, jadi nggak boleh digabung jalur mainnya ya. Lalu untuk suplainya ada di sini. Ini suplai ground standby VCC. Nanti kita sambungkan di ground dan VCC saja. Standby-nya mungkin nggak usah disambung ya, atau emang harus di jumper. Saya belum pernah masang ini, nanti sekalian kita on kan. Nah, di sini ada dioda SS54.
Ini mungkin biar kalau masang strom kebalik IC nggak langsung mati ya, tapi keblok sama dioda ini, sebagai pengaman lah ya. Lalu yang lain SMD-an semua sih, paling elko ini aja. Ini bisa disuplai dari 12 sampai 24 katanya. Dan kita mau tes ini pakai SMPS 12 volt 5 ampere. Untuk SMPS nya harganya 75, jadi hampir sama dengan kelas D nya ya. Untuk bentuk SMPS nya kayak gini. Ini SMPS 12 volt 5 ampere. Lalu ini yang ada tutupnya lebih mahal ya, komponennya kayak gini. Dia nggak ada MI filter. Di situ terlihat ada dioda brid. Lalu ada apa itu, TR Opto, dan kita lihat di sini ini nggak kelihatan, nggak ada, atau ada ya, nggak kelihatan ada MOSFET sih, mungkin di sini nih ya. Ini kayaknya kalau nggak MOSFET ya dioda, soalnya di sini nggak ada dioda outputnya ya. Berarti diodanya pakai yang model TR di sini, dinempel ini sebagai pendingin juga. Oke, untuk ini kan bisa di adjust strumnya, kita adjust yang mentok paling kanan mungkin ya, mungkin di 13 atau di 15 volt. Oke, sekarang coba kita rakit dulu. Untuk strumnya ini di sini ada logonya untuk SMPS nya ya. Oke, ini AC, kelihatan nggak? L lalu N, di sini ada ground, jadi ini 1 2 untuk jalur PLN. Lalu di sebelah kanan ada volt min dan juga volt plus, berarti ini min ini plus. Oke, tak sambungkan ke kabel AC nya dulu. Untuk kabel AC modelnya kayak gini, ini baru, yang agak bagusan ya, dapat kepala soket, kita potong, lalu kita belah lagi biar agak panjangan. Oke, dan kita sambung ke SMPS nya. Ini padahal kabel baru, tapi di sini apa namanya ya, udah karatan, padahal ada plastiknya. Coba kita buka lagi. Ini ambrol dia kabelnya, yang bagian merah, yang bagian biru juga agak hitam. Oke, dia putus terus. Sekarang coba kita potong agak jauh di sini, apakah masih ambrol juga? Ini kabel baru ya padahal ya. Oke, ini yang bermasalah yang bagian merah. Oke, kita buka. Oke, sama aja. Berarti ini walaupun kabel baru dan yang bagus, belum tentu bisa dipakai ya, belum tentu bagus. Ini ya hancur. Oke, itu. Ini kabelnya hancur cuy. Oke, jadi ini nggak bisa kepakai kabelnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini ada tester baru buat ngetes ya, ntar stromnya. Lalu untuk dari SMPS ini tak masukkan ke jack komputer, kabel aja ya, karena jack buntungnya habis, nggak ada. Padahal itu beli baru tapi kayak gitu. Lalu ini yang out SMPS DC, kabel merah hitam ini masuk ke sini.
ke inputnya, input setrum, dan ternyata jalur standby sama VCC harus di solder ya, harus di jumper. Dia berarti standby-nya kayak standby power mobil. Kalau di power mobil dia rem ya, bukan standby ya, tapi prinsipnya sama. Lalu ini 2 biji yang jalur ke speaker, dan ini jalur input karena saya nggak ada soketnya dan nggak diberi soket sama yang jual, jadi tak solder langsung menuju ke input ini, potensio ini yang biasa buat ngetes. Oke, dan sekarang kita coba colokkan kabelnya ini jack. Oke, sudah on. Di sini SMPS juga udah on dan agak bunyi dikit. Lalu di sini di kelas D-nya juga on warna biru. Untuk di SMPS warna hijau ya, hijau kuning. Oke, untuk strumnya coba kita cek pakai tester baru ya. Untuk strum di sini. Oke, untuk strum 12 volt. Coba kita naikkan strumnya dengan cara memutar VR di SMPS nya ini SMPS ada VR nya, kita putar ke kanan atau ke kiri. Oke, ini ke kanan. Ke kanan dia malah turun, berarti ke kiri. 12,5, 12,7, 13. Oke, ini udah mentoknya di 13,1 volt. Oke, nggak apa-apa. Buat dorong kelas D ini, untuk kelas D coba kita pegang DCO nya, diukur ya. Ini untuk DCO 0,001 atau 2 milivolt atau volt ya, volt ini tampilannya bukan mili. Coba kalau dipencet auto, masih tetap. Oke, jadi DCO nya juga aman sih, yang penting nggak lebih dari 80-an aman. Oke, sekarang coba kita kasih input musik ya, sebentar. Oke, ini kabel speaker udah terpasang ya. Ini yang merah ke plus, biru ke min, main di channel L. Kita buka volumenya ini pakai Bluetooth. Oke, kita setting potensio dikitnya pol aja. Jadi ini volume R, kita putar ke kiri coba. Oh, ke kiri malah mati, berarti kita ke kanan. Ini kita polkan kurang dikit, yang kanan juga sama. Oke, kita buka volumenya. Ini buat ngangkat 15 in ACR Platinum SMPS 5 ampere. Oke, untuk video cek soundnya full di video berikutnya aja ya. Untuk unboxingnya sampai di sini, dan ini juga udah nyala. Oke, sekian, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.